Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 9. Di sini kami akan memberikan video pembelajaran mengenai pokok bahasan ke-6 yaitu analisis spasial, mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Di sini kami terdapat 4 subtopik yang akan kami bahas. Topik pertama yaitu analisis spasial. Yang kedua, analisis spasial dasar. Yang ketiga, analisis spasial lainnya. Kemudian topik yang keempat yaitu analisis spasial lanjutan. Yang pertama, sebelum memasuki topik pembahasan analisis spasial, berdasarkan kemampuan SIG, secara umum terdapat dua jenis fungsi analisis, yaitu analisis spasial dan analisis atribut. Di sini analisis atribut terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu operasi dasar basis data atau DBMS. DBMS sendiri meliputi membuat basis data baru, menghapus basis data, membuat tabel basis data, menghapus tabel basis data, input data ke tabel basis data, mencari data di tabel basis data, mengedit data pada tabel basis data, menghapus data dari tabel basis data, dan membuat indeks tiap tabel basis data.
Berikutnya yang kedua dari analisis atribut terdapat perluasan operasi basis data yang meliputi membaca dan menulis basis data dalam sistem basis data lain, dapat berhubungan atau berkomunikasi dengan basis data lain, dapat menggunakan bahasa basis data standar SQL atau Structured Query Language, dan fungsi analisis lain yang sudah rutin digunakan di dalam basis data. Nah, berikutnya masuk pada definisi dari analisis spasial. Menurut Sadahiro tahun 2006, analisis spasial didefinisikan sebagai sekumpulan metode untuk menemukan dan menggambarkan tingkat atau pola dari sebuah fenomena spasial, sehingga dapat dimengerti dengan lebih baik. Dengan melakukan analisis spasial, diharapkan muncul informasi baru yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang yang dikaji. Metode yang digunakan sangat bervariasi, mulai dari observasi visual sampai ke pemanfaatan matematika atau statistik terapan. Secara garis besar, analisis spasial didefinisikan sebagai yang pertama, sekumpulan teknik untuk menganalisis data spasial, kemudian sekumpulan teknik yang hasil-hasilnya sangat bergantung pada lokasi objek yang bersangkutan atau yang sedang dianalisis, dan sekumpulan teknik yang memerlukan akses lebih baik terhadap lokasi objek maupun atribut-atributnya. Kemudian masuk pada fungsi analisis spasial. Berdasarkan buku dari Edi Prahasta tentang konsep-konsep dasar sistem informasi geografis atau perspektif geodesi dan geomatika, ada beberapa fungsi analisis spasial seperti yang pertama, query basis data, pengukuran, kedekatan unsur atau proximity, model permukaan digital, klasifikasi, fungsi pengolahan citra digital, fungsi editing unsur-unsur spasial, fungsi analisis terhadap layer tematik, geocoding, dan overlay. Berikutnya masuk pada metode dari analisis spasial. Metode analisis spasial dibedakan menjadi dua macam berdasarkan tujuannya. Yang pertama, analisis spasial eksploratory. Metode ini digunakan untuk mendeteksi adanya pola khusus pada sebuah fenomena spasial serta untuk menyusun sebuah hipotesa penelitian. Yang kedua, analisis spasial konfirmatory. Metode ini dilakukan untuk mengonfirmasi hipotesa penelitian. Metode ini sangat berguna ketika peneliti sudah memiliki cukup banyak informasi tentang fenomena spasial yang sedang diamati, sehingga hipotesa yang sudah ada dapat diuji keabsahannya. Kemudian selanjutnya, tahapan pada analisis spasial. Yang pertama, analisis visual. Merupakan tahapan yang sangat berguna untuk menemukan dan memperjelas pola atau keterkaitan antara beberapa objek dan fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Yang kedua, operasi spasial, yaitu pengolahan data dengan mempergunakan algoritma perhitungan geometris terhadap objek spasial yang ada untuk membantu memahami sebuah fenomena spasial. Berikutnya pada subtopik yang kedua yaitu analisis spasial dasar. Pada analisis spasial dasar berisikan analisis yang merupakan bagian atau jenis dari tahapan analisis spasial yaitu operasi spasial. Adapun beberapa dari analisis spasial dasar ini meliputi overlay spasial yang terdiri dari union, intersect dan identity, kemudian scoring weighting, dan buffer. Analisis spasial dasar yang pertama yaitu overlay. Analisis overlay merupakan proses menggabungkan atau mengintegrasikan dengan cara tumpang tindih dua atau lebih data spasial dengan jenis yang berbeda. Contohnya pada menganalisis wilayah longsor dengan menggabungkan data mengenai ketinggian
Dari analisis overlay, terdapat beberapa tools. Tool yang pertama yaitu Union. Tool Union digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih fitur poligon. Semua kelas fitur masukan dan lapisan fitur harus memiliki geometri poligon. Seluruh fitur dan data atributnya digunakan pada fitur baru, baik itu pada bagian yang overlap maupun yang tidak. Tool yang kedua yaitu Intersect. Tool Intersect digunakan untuk menentukan overlap antar fitur-fitur input dengan menghitung perpotongan geometris dari fitur masukan. Fitur atau bagian dari fitur yang tumpang tindih di semua lapisan atau kelas fitur akan ditulis ke kelas fitur keluaran. Bagian yang overlap antar fitur input akan dijadikan file fitur baru. Tool yang ketiga yaitu Identity. Tool Identity digunakan untuk menentukan overlap antar fitur input dan fitur identity. Tool Identity memiliki sedikit kesamaan dengan Tool Intersect. Perbedaannya adalah jika Tool Identity tetap menjaga keseluruhan bagian dari fitur input, sedangkan Tool Intersect hanya menjaga bagian fitur yang overlap saja. Atribut dari fitur Identity akan ditransfer pada bagian yang overlap. Berikutnya, analisis spasial dasar yang kedua yaitu scoring and weighting. Analisis ini merupakan proses pemberian skor atau nilai terhadap masing-masing value parameter untuk menentukan tingkat kemampuannya. Kriteria penilaian ini berdasarkan bobot yang telah ditentukan. Analisis ini dapat dilakukan dengan scoring subjektif, dengan menempatkan pertimbangan tertentu serta dilandasi dengan adanya perhitungan secara statistik. Analisis spasial dasar yang ketiga yaitu buffer. Buffer merupakan analisis yang menghasilkan layer spasial baru berbentuk poligon yang melingkupi suatu objek sebagai pusatnya, sehingga dapat memungkinkan seorang user untuk membuat suatu jangkauan atau batasan dari area tertentu. Buffering dapat digunakan dalam menggambarkan zona ekonomi eksklusif atau menggambarkan jangkauan fasilitas kesehatan suatu wilayah dan contoh lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis spasial lainnya. Analisis spasial lainnya ini memiliki fungsi. Analisis spasial selain bagian dari analisis spasial dasar, terdapat di dalamnya yaitu analisis spasial lainnya.
Analisis lainnya ini juga merupakan bagian dari fitur-fitur pada aplikasi ArcGIS yang dimana termasuk pada bagian dalam proses analisis spasial dasar. Adapun demikian, ada beberapa bagian yang termasuk dalam analisis lainnya ini, antara lain yang pertama yaitu iris, yang kedua yaitu merge, dan yang ketiga yaitu dissolve, dan yang terakhir yaitu clip. Tools yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah tool iris. Untuk penghapusan dapat berupa titik, garis, atau poligon selama fitur masukan memiliki jenis fitur urutan yang sama atau lebih kecil. Fitur iris ini atau fitur penghapusan poligon dapat digunakan untuk menghapus poligon, garis, atau titik dari fitur masukan tersebut. Dalam iris di sini dapat kita contohkan seperti kita akan menghapus atau mengurangi dari beberapa pembatasan wilayah yang akan dihapus seperti wilayah hutan yang dimana di dalamnya kita akan menghapus bagian dari danau. Sehingga dalam kita ilustrasikan di input kita alokasikan sebagai hutan, kita menggunakan tool iris dan dihasilkanlah outputnya berupa hutan yang di dalamnya bagian danau sudah kita hapus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tool merge. Tujuan tool merge itu menggabungkan fitur yang sama. Fitur yang sama yang dimaksud adalah peta yang memiliki kesamaan format dan data-data pendukung lainnya, seperti poin-poin, line-line, atau poligon-poligon yang pada layer yang berbeda. Layer tersebut harus saling berbatasan dan boleh overlap. Di sini dapat kita contohkan, kita memiliki layer-layer hasil digitasi peta rupa bumi Indonesia pada lembar-lembar yang berbeda. Merge dapat dilakukan untuk menggabungkan hasil digitasi tersebut menjadi satu layer. Contohnya di sini kita dapat menggabungkan dari peta hasil digitasi peta rupa bumi di Indonesia. Ilustrasikan dalam input tersebut kita gabungkan 2 peta atau 3 peta lebih dan dihasilkanlah menggunakan merge. Outputnya menjadi satu peta yang berisikan satu peta yang utuh ataupun dalam satu layer. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tool dissolve. Tujuan dari tool dissolve yaitu menggabungkan fitur yang memiliki kesamaan atribut tertentu. Dengan kita menggunakan ArcGIS dalam menggunakan pengolahannya untuk meleburkan objek-objek yang mempunyai atribut yang sama. Di sini dapat kita contohkan, kita memiliki peta kecamatan seprovinsi Banten. Di dalam peta tersebut memiliki informasi atribut data, terdapat field kabupaten. Dissolve dapat digunakan untuk menurunkan data kabupaten dari data kecamatan tersebut. Dapat kita ilustrasikan di sini, pada input merupakan peta seprovinsi Banten memiliki beberapa data kecamatan-kecamatan yang berada di Provinsi Banten. Dengan kita gunakan dissolve untuk meleburkan dengan data atribut yang sama, selanjutnya akan dihasilkanlah output yang sehingga data dari kecamatan tersebut diturunkan menjadi data kabupaten. Sehingga output yang dihasilkannya terdiri dari beberapa data kabupaten. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai tool clip. Clip merupakan alat ini digunakan untuk memotong bagian dari satu kelas fitur menggunakan satu atau beberapa fitur di kelas fitur lain sebagai pemotong kue. Clip itu sendiri merupakan proses mengekstrak atau suatu fitur dengan fitur yang dijadikan batasan wilayah clip itu sendiri. Clip ini digunakan untuk memotong poligon berdasarkan bentuk dari poligon lainnya.
Fitur yang terbentuk sebagai output yaitu fitur yang bertindihan antara input dan clip fitur. Sehingga fitur ini sangat berguna untuk membuat kelas fitur baru. Juga disebut sebagai area studi atau area minat yang diinginkan, yang dimana berisi subset geografis dari fitur di kelas fitur lain yang lebih besar. Di sini kita ilustrasikan dalam input, kita lakukan proses clip fitur sehingga dalam output yang dihasilkan itu merupakan tindihan dari clip dalam input tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis spasial lanjutan, yang dimana analisis spasial lanjutan ini bertujuan untuk menelaah ataupun menganalisis dinamika keadaan wilayah yang diteliti dari data yang digunakan dengan menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografis seperti ARGIS. Adapun terdapat beberapa bagian yang termasuk dalam analisis lainnya ini, di antara lain yang pertama yaitu network analysis, terrain analysis, dan proximity analysis, yang dimana nanti akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai network analysis. Network analysis adalah analisis yang memecahkan masalah jaring yang mana termasuk tipe analisis jaringan untuk menentukan wilayah yang tercakupi seluruh jalan yang dapat diakses ataupun jalan yang tidak terhambat. Analisis ini sebagai wadah untuk objek analisis jaringan. Analisis ini berupa tabel ataupun kelas fitur. Ataupun semuanya, baik tabel atau kelas fitur, terdaftar di jendela analisis jaringan. Namun, hanya kelas fitur yang terdaftar di daftar isi ASMAP saja yang dapat masuk kelas analisis jaringan yang dapat berupa input, output, ataupun kelas input dan output. Selanjutnya, tujuan dari network analysis adalah agar lebih efisien dalam waktu dan biaya yang dikeluarkannya. Proses dari network analysis itu antaranya yang A. Pembuatan network dataset, yang B. Input data, yang C. Memunculkan titik sarana, yang D. Membuat new rute. Dari proses-proses di atas akan didapatlah output seperti contoh gambar di samping yang sudah diilustrasikan, yang dimana dapat digambarkan di sana mengenai jalan yang dapat diakses yang sehingga dapat membuat waktu yang lebih efisien dan biaya yang dikeluarkan pun sedikit. Adapun dari network analisis ini memiliki fungsi-fungsi. Yang pertama, analisis jalur langsung. Adapun analisis ini digunakan untuk mencari jalur terdekat atau yang tercepat dari suatu titik ke titik lainnya, yang dimana dapat mempermudah dalam mengaksesnya. Yang kedua yaitu optimum routing, yang dimana digunakan untuk mencari rute-rute untuk menuju banyak lokasi dalam sekali jalan. Adapun fungsi ini memudahkan, contohnya untuk deliveryman dalam mengunjungi beberapa rumah agar lebih efisien, cepat, dan hemat. Yang ketiga, ada analisis fasilitas terdekat untuk mendapatkan pelayanan. Hal ini juga berkaitan dengan jangkauan pelayanan dari fasilitas itu sendiri. Pencarian fasilitas terdekat seperti saat terjadi kecelakaan, maka dapat dicari rumah sakit terdekat dengan mempertimbangkan aksesibilitas tercepat. Yang keempat, ada analisis drive time, merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis waktu tempuh menuju pusat fasilitas seperti digunakan untuk membantu suatu toko menentukan berapa banyak konsumen dalam radius 5 mil. Yang kelima, ada menjadi petunjuk arah pengemudi, seperti menggantungkan peta kertas atau berfungsi sebagai MapQuest. Selanjutnya, poin kedua yang akan dijelaskan yaitu terrain analysis. Analisis terrain ini adalah analisis dan interpretasi fitur topografi melalui sistem informasi geografis, dan di mana memiliki beberapa fungsi analisis spasial yang pada umumnya berkaitan dengan data atau tematik permukaannya. Fitur yang terdapat meliputi kemiringan,
aspek, jarak pandang, elevasi, garis kontur, aliran, garis aliran atas, dan garis aliran downslop. Seperti yang diilustrasikan pada gambar di bawah ini yang menjelaskan mengenai terrain analysis. Selanjutnya, poin ketiga yaitu proximity analysis. Yang dimana proximity analysis ini adalah teknik analitik yang digunakan untuk menentukan hubungan antara titik yang dipilih dengan titik lain terdekat. Ataupun salah satu cara yang menganalisis lokasi fitur dengan mengukur jarak antara fitur tersebut dan fitur lain di suatu area. Analisis ini menggunakan dasar perhitungan jarak pada titik-titik di lokasi. Contoh studi kasus seperti jarak lokasi titik evakuasi bencana dengan pusat kesehatan terdekat ataupun jarak lokasi pom bensin dengan jalan raya. Proximity analysis sendiri dibagi menjadi dua kategori berdasarkan jenis inputnya, yaitu feature dan raster. Selanjutnya mengenai jenis proximity analysis. Jenis proximity analysis tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai fitur based tools ataupun fitur analysis, yang dimana bervariasi dalam jenis output yang mereka hasilkan. Ataupun dengan kata lain, fitur analisis sendiri kumpulan fitur umum yang homogen. Masing-masing memiliki representasi spasial yang sama, seperti titik, garis, ataupun poligon, dan memiliki kumpulan tabel atribut secara umum. Di sini sebagai contohnya yaitu alat buffer mengeluarkan fitur poligon yang kemudian dapat digunakan sebagai input untuk overlay ataupun pemilihan spasial atau spatial selection seperti pilih layer by location dan mirror tool menambahkan atribut pengukuran jarak ke fitur masukan. Adapun fitur analisis sendiri dapat diilustrasikan pada gambar yang ditampilkan. Di dalam proximity analysis, kategori fitur analisis ini memiliki beberapa tool. Yang pertama itu tool buffer, yang dimana dapat digunakan membuat data fitur baru ataupun poligon dengan membangun fitur pada jarak spesifik ataupun ditentukan dari fitur yang dimasukkan. Yang kedua yaitu near fungsi, ini adalah menghitung jarak terdekat dari sebuah fitur input ke fitur terdekat. Yang ketiga yaitu select by location, digunakan untuk memilih fitur dari kelas fitur target dalam jarak tertentu atau menggunakan hubungan spasial lainnya, fitur input. Create JSON polygon. Fungsi ini adalah mengkonversikan titik yang dimasukkan menjadi output kelas JSON proximal polygon. Tool yang kelima yaitu Make Closed Facility Layer, yang dimana digunakan untuk menetapkan parameter analisis untuk menemukan lokasi ataupun kumpulan lokasi terdekat di jaringan ke lokasi lain atau serangkaian lokasi. Tool yang ke-6 yaitu Make Service Area Layer, digunakan untuk menetapkan parameter analisis untuk menemukan poligon yang menentukan area dalam jarak tertentu sepanjang jaringan ke semua arah dari satu atau beberapa lokasi. Yang ke-7, Make Router Layer, yang digunakan untuk menetapkan parameter analisis untuk menemukan jalur terpendek di antara satu set titik. Yang terakhir, ada Make Outcast Metric Layer, yang digunakan untuk menetapkan parameter analisis untuk membuat matriks jarak jaringan di antara dua set point. Selanjutnya, jenis yang kedua dari proximity analysis adalah raster based equilibrium. Dalam ini digunakan untuk mengukur jarak dari pusat sumber sel ke pusat sel tujuan. Analisis proximity tools yang ini untuk membuat raster menunjukkan jarak setiap sel dari serangkaian fitur atau yang mengalokasikan setiap sel ke fitur terdekat. Terdapat distance tools yang dapat menghitung jalur terpendek di permukaan atau koridor antara dua lokasi yang meminimalkan dua set biaya.
Terdapat pula distance surface yang sering digunakan sebagai input untuk analisis penampalan atau overlay analysis. Misalnya, dalam model kesesuaian habitat, jarak dari sungai bisa menjadi faktor penting untuk spesies yang suka air. Adapun dengan kata lain, raster analisis ini fitur yang dapat digunakan untuk menghitung jalur terpendek di permukaan atau koridor antara lainnya. Selanjutnya, membahas mengenai proximity analysis dengan kategori raster analysis yang di dalamnya terdapat beberapa tool. Yang pertama, Euclidean distance, yang dimana tool ini digunakan untuk menghitung jarak ke sumber terdekat untuk setiap sel. Yang kedua ada Euclidean allocation, yang digunakan untuk memberikan setiap sel identifier dari sumber terdekat. Yang ketiga ada Euclidean direction, yang digunakan untuk menghitung arah ke sumber terdekat untuk setiap sel. Yang keempat ada cost distance, digunakan untuk menghitung jarak ke sumber terdekat untuk setiap sel, meminimalkan biaya yang ditentukan dalam suatu permukaan biaya. Yang kelima ada cost allocation, yang digunakan untuk memberikan setiap sel pengenal dari sumber terdekat dengan meminimalkan biaya yang ditentukan dalam suatu permukaan biaya. Yang ketujuh ada cost path, atau digunakan untuk menghitung jalur biaya paling rendah dari suatu sumber ke tujuan dengan meminimalkan biaya yang ditentukan dalam suatu permukaan biaya. Yang kedelapan, cost backlink, atau digunakan untuk identifikasi untuk setiap sel tetangga yang berada di jalur paling murah dari sumber ke tujuan dengan meminimalkan biaya yang ditentukan dalam permukaan biaya. Tool selanjutnya yaitu path distance. Tool ini yang dimana digunakan untuk menghitung jarak ke sumber terdekat untuk setiap sel, meminimalkan biaya horizontal yang ditentukan dalam suatu permukaan biaya, serta biaya berbasis permukaan dari jarak permukaan dan kesulitan perjalanan di vertikal. Yang selanjutnya, tool path distance allocation yang digunakan untuk memberikan setiap sel pengidentifikasian dari sumber terdekat dengan meminimalkan biaya horizontal yang ditentukan dalam suatu permukaan biaya, serta biayanya berbasis permukaan, jarak permukaan, dan kesulitan perjalanan vertikal. Path distance backlink. Tool ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi untuk setiap sel tetangga yang berada di jalur paling murah dari sumber ke tujuan dengan dapat meminimalkan biaya horizontal yang ditentukan. Yang terakhir adalah koridor, yang digunakan untuk menghitung jumlah biaya akumulatif untuk dua raster jarak biaya input. Sel-sel di bawah nilai ambang yang menentukan suatu daerah atau koridor di antara sumber-sumber di mana dua biaya diminimalkan. Sekian video pembelajaran pokok bahasan analisis spasial dari kelompok 9. Mohon maaf jika masih ada kesalahan, semoga dapat menjadi bahan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.